Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengumumkan partai politik yang tidak lolos ke parlemen dalam pemilihan umum 2024 dan berdasarkan dari hasil rekapitulasi tersebut ada 10 partai yang dinyatakan tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. Tidak lolosnya partai-partai ini kemudian membuat belasan juta suara sah hangus. Rekapitulasi nasional pemilihan umum 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sudah rampung. Hasilnya ada 10 partai yang tidak lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan 2024 hingga 2029. Total suara yang hangus tersebut sekitar 17,3 juta suara atau mencapai 11,4% dari total suara nasional yang sah. Suara partai-partai pemilu 2024 yang tidak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% dibacakan oleh KPU dalam rapat pleno Rabu 20 Maret. Partai-partai yang tidak mendapat kursi DPR adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Umat, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara. Artinya 10 partai tersebut tidak memiliki wakil di DPR RI dan suara para calon anggota DPR dari 10 partai yang tidak lolos pun akan hangus. Salah satu partai yang gagal masuk ke Senayan, P3, hanya memperoleh 3,873% suara pada pemilu 2024. Partai yang dibentuk di masa Orde Baru ini tidak lolos untuk pertama kalinya setelah 11 kali ikut pemilu. P3 udah 50, dari tahun P3 udah 51 tahun, itu baru tahun ini P3 dinyatakan tidak lolos oleh KPU, dan kami tentu kaget juga prihatin, dan kami tetap akan melakukan upaya hukum untuk mengembalikan suara-suara P3 yang hari ini diduga hilang gitu. Kalau kita bandingkan dengan pemilu 2019, P3 memang turun hampir 700.000 suara itu dari basis awal aja. Dan penurunan yang cukup signifikan itu memang ada di wilayah Jawa Tengah, kemudian di Kalimantan gitu. Kalau Jawa Barat secara kumulatif malah stabil untuk suara DPR RI-nya itu. Bahkan di provinsi kita malah naik dari 3 ke 6 kursi. Ini memang kumulatif nasional kita menurut, dan itu yang akan kita kembalikan melalui Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ambang batas parlemen 4% tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, sistem ambang batas tersebut mendistorsi kedaulatan rakyat karena suara rakyat tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Konsekuensi dari ambang batas ini memang dia bisa menghambat partai masuk DPR. Tetapi kan ternyata partai yang masuk DPR juga tetap banyak ya. Dari mulai ketika ambang batasnya 2,5%, 3,5%, lalu kemudian 4%. Nah, tetapi yang paling menjadi catatan adalah selain persoalan di distorsi terhadap kedaulatan rakyat, banyaknya suara yang tidak terwakili di DPR yang kemudian terbuang sia-sia, tetapi juga penentuan angka ambang batas itu tidak pernah dilakukan secara akuntabel, rasional, logis. Itu menggunakan referensi apa? Mengapa angkanya 4%? Mengapa mereka menemukan angka itu sebagai angka yang dipilih untuk ambang batas parlemen? Perludem melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan ambang batas parlemen. Menurut Perludem, hal ini tidak berkolerasi dengan efektivitas atau penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen. Karmel Mursalim, Lastonga Pebro, Jakarta.